Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengakses video penjelasan tentang Kite Network yang dikembangkan oleh David Krakauer ya. Beliau adalah seorang researcher social network. Bersama saya Triwi Darmanti untuk mata kuliah Big Data dan Data Analitik di MBTI dan ICT tahun 2020. Kite Network adalah kasus yang kita bahas di akhir pertemuan minggu ke-7 tentang social network analitik, di mana dari kasus ini kita akan belajar banyak yang bisa kita elaborasi untuk mempelajari SNA. Dengan kasus ini kita akan mencari siapakah yang menjadi konektornya di dalam jaringan ini, apakah Andrew, Kathy, Diana, Farrell, Britney, Eddie, Gary, Heather, Ian, atau Joanna. Kemudian siapa yang akan menjadi broker atau middleman, siapa yang berpotensi menjadi broker dan middleman. Kemudian siapa yang memiliki pengaruh yang paling banyak terhadap aliran informasi yang ada dalam jaringan tersebut. Yang keempat adalah siapa yang bisa atau node manakah atau orang manakah, tokoh manakah yang mengontrol hasil informasi dari network dan kenapa. Kemudian Kite Network juga dapat memberitahu kita nanti siapa yang mengetahui atau siapa yang mengerti sekali tentang apa yang terjadi di dalam jaringan. Nah, kemudian juga kita akan mengidentifikasi siapa yang berpotensi melakukan failure ya, kegagalan atau siapa yang bisa memutuskan informasi. Jadi memutuskan aliran informasi. Yang ketujuh adalah bagaimana kalau titik tersebut dihilangkan ya, single point of failure itu dihilangkan. Nah, kemudian menjawab juga pertanyaan siapa orang yang lebih mudah meraih atau terhubung dengan node yang lain, dengan orang lain hanya dengan beberapa step gitu ya, beberapa langkah. Jadi kita kan belajar ada node, ada edges ya, ada edges gitu. Jadi kita bisa melihat siapakah yang benar-benar dia punya jarak terdekat untuk berhubungan dengan node yang lain. Nah, kemudian Kite Network juga akan membantu kita untuk menentukan siapa sih orang yang paling berpotensi untuk menggabungkan ide-ide yang berbeda dan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Jadi dia itu memiliki banyak informasi yang masuk ke dia. Kemudian siapa juga yang berperan atau yang paling berpotensi mendapatkan sumber informasi yang baru, yang selalu segar gitu ya. Nah, kemudian dari 10 pertanyaan ini 1-5 itu dijawab dengan teori key players. 6-7 itu kita akan melihat menggunakan teori centralization. Kemudian yang ke-8 kita akan melihat network reach-nya. Yang ke-9 adalah boundary spans, dan yang ke-10 adalah peripheral players. Ini adalah kita menghitung degree centrality ya. Melihat banyaknya direct connection atau koneksi langsung yang dimiliki oleh node tersebut. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini menjawab pertanyaan nomor 1, siapakah konektornya? Ya, mari kita lihat siapa yang punya nilai degree centrality tertinggi, yaitu Diana. Kemudian juga Diana memiliki keterhubungan dengan node yang lain. Jadi kita bisa lihat Diana adalah sang konektor di dalam Kite Network ini karena dia memiliki highest degree centrality. Kemudian dia juga punya most direct connection ya. Jadi dia punya koneksi yang terbanyak di dalam jaringan ini. Kemudian dia memiliki koneksi ke orang secara langsung ya. Terus juga dia memiliki koneksi kepada orang yang memiliki koneksi dengan orang lain. Jadi Diana ini dianggap sebagai orang yang penting ya. Itu dia adalah ada 6 terhubung dengan 6 orang, yang ke-6 orang itu juga saling terhubung dengan orang lain. Selanjutnya kita melihat ada pertanyaan who is the broker atau middleman. Bagaimana kita melihat di dalam jaringan itu ada middleman? Bagaimana kita melihat dari sudut apa? Nah,
Header, ya. Header itu adalah broker kita atau middleman kita karena dia memiliki betweenness centrality yang paling besar di antara yang lain. Jadi dia memiliki pengaruh juga yang besar dalam aliran informasi yang terjadi di jaringan tersebut. Kemudian juga header memiliki lokasi yang sangat bagus di antara dua konstitusi. Jadi ada dua kelompok. Header ini memiliki lokasi yang cukup strategis. Jadi header juga keberadaannya penting. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya ada header di sini kalau dia adalah orang yang ada di suatu perusahaan. Yang selanjutnya kita masih melihat betweenness centrality. Jadi siapa yang dapat mengontrol keluaran dari jaringan dan kenapa? Siapa yang dapat mengontrol hasil informasi dari jaringan dan kenapa? Nah, jawabannya adalah masih header. Ya, jadi header ini akan berpotensi untuk mengontrol hasil informasi yang keluar dari jaringan yang ini. Di mana header memiliki betweenness centrality yang tinggi. Jadi kalau betweenness centrality-nya tinggi berarti dia punya potensi untuk mempengaruhi apa yang mengalir di jaringan tersebut dan lokasinya cukup strategis. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang memiliki atau paling mempengaruhi pergerakan informasi dalam jaringan dan siapakah yang paling mengetahui apa yang terjadi di dalam jaringan? Farrell dan Gary. The pattern of their direct and indirect ties allow them to access all nodes in the network more quickly than anyone else. Jadi pattern yang dimiliki oleh Farrell dan Gary ini menyebabkan mereka bisa mengakses semua nodes yang ada di jaringan ini dengan baik dan cepat dibandingkan orang lain. Jadi kalau kita lihat Gary itu bisa mengakses header, bisa mengakses Eddie, bisa mengakses Britney, juga bisa memberikan informasi kepada Diana, juga bisa memberikan ke Farrell. Jadi betapa mereka bisa memberikan informasi langsung, juga ini bisa ke orang ini langsung, juga ini bisa kembali ke sini, ini juga bisa diteruskan ke sini gitu ya. Jadi mereka berdua, Farrell dan Gary, memiliki potensi untuk mempengaruhi pergerakan informasi di dalam jaringan ini. Siapakah yang tahu apa yang terjadi di jaringan? Jadi jawabannya adalah tentu saja masih sama Farrell dan Gary karena posisinya mereka bisa memonitor informasi memonitor pergerakan informasi dalam jaringan, kemudian bisa melihat secara baik apa yang terjadi di dalam jaringan sehingga Farrell dan Gary berpotensi sekali untuk tahu tentang segala informasi yang bergerak di jaringan. Jadi saya terbayangnya SNA ini bisa digunakan untuk kita mencari tahu persebaran informasi atau bahkan memanfaatkan persebaran informasi itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi single point of failure? Ada informasi yang bisa terputus jika orang ini tidak ada. Padahal informasi itu seharusnya tersampaikan dengan baik atau bergerak dengan baik. Ya. Jadi selanjutnya bagaimana kalau SPF tersebut, si node yang menyebabkan point of failure tersebut dipindahkan. Nah, di sini adalah header. Header ini adalah titik di mana sisi buruk posisi header itu adalah dia single point of failure. Jadi kalau dia tidak ada, kita hilangkan header, maka Ian dan Joanna tidak bisa mendapatkan informasi. Ya, jadi terputus informasinya kalau header tidak ada. Siapa titik atau orang yang bisa meraih node lain atau titik lain
ya dengan sangat cepat atau mudah atau bagus gitu kualitasnya dibanding dengan orang lain gitu. Yang kemudian juga siapakah orang yang berpotensi untuk mengembangkan ide dan pengetahuan secara baik ketika ada informasi di dalam jaringan ini. Nah, kita lihat Ferry, Gary ya. Jadi orang tiga ini adalah yang bisa menjadi atau meraih orang lain dengan baik karena keuntungan posisinya yang sangat strategis. Nah, lalu siapa yang paling potensial untuk menggabungkan different ide ya dan pengetahuan yang terjadi di dalam jaringan? Nah, jawabannya adalah tetap sama. Gary, Farrell dan Heather, mereka bertiga adalah orang yang paling potensial untuk mengembangkan atau menggabungkan ide-ide yang berbeda dalam jaringan dan menggabungkan pengetahuan-pengetahuan untuk menjadi insight. Jadi kalau saya bayangkan ya, kita bayangkan deh, ini informasi yang terjadi ini kan masuk ke Gary ya. Jadi kemudian ini bertemu di sini dan ini bisa terjadi saling komunikasi antara mereka sehingga mereka dikatakan bisa atau berpotensi untuk menggabungkan ide yang berbeda dan pengetahuan-pengetahuan yang muncul dari komunikasi dalam jaringan tersebut. Nah, yang selanjutnya, siapakah orang atau titik yang bisa menjadi sumber kita dalam mencari informasi yang baru? Jawabannya adalah Ian dan Joanna. Jadi kita bilang ini tuh sebagai peripheral players. Dalam jaringan itu ada titik-titik yang dianggap enggak begitu penting, tetapi walaupun centrality-nya low yang dimiliki Ian dengan Joanna itu, tetapi dia adalah orang yang membuat kita terhubung dengan orang yang ada di luar perusahaan ya. Jadi itulah yang menyebabkan Ian dan Joanna menjadi titik atau node yang penting ya, menjadi sumber node untuk mendapatkan informasi baru. Jadi akan ada informasi yang masuk ke header dari Ian dan Joanna. Baik, mungkin kita bisa belajar banyak dari Kite Network ini untuk mempelajari kasus-kasus dalam SNA atau lebih memahami bagaimana peran-peran dan parameter-parameter apa saja yang harus kita perhatikan untuk menentukan hal-hal apa saja yang bisa kita gali dalam SNA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.